Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Putuardana, NIM 2020 05 101 22 dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang dalil mengenai bacaan sholat. Yang pertama itu adalah niat. Kewajiban niat ikhlas kepada Allah Kewajiban niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala berdasarkan hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam dari Umar bin Khattab RA. Aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya amal tergantung niat dan bahwasanya setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkannya. Maka barang siapa hijrahnya karena Allah dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, maka hijrahnya adalah untuk Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa hijrahnya untuk mencari dunia atau wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya kepada apa yang diniatkannya. Itu dari hadis riwayat seluruh ahli hadis melafadzkan niat untuk ibadah tidak pernah ditemukan dalam hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam maupun asar sahabat. Dengan demikian, melafazkan niat tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Namun demikian, lafaz niat pengikut mazhab Ahmad Hanabillah melafazkan niat untuk ibadah hukumnya sunnah. Sedangkan pengikut mazhab Imam Malik Malikiyah dan Imam Abu Hanifah Hanafiyah menyatakan bahwa melafazkan niat tidak disyariatkan. Yang selanjutnya ada dalil membaca doa iftitah dari Abu Hurairah RA. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bila takbir pada sholat, beliau berhenti sejenak sebelum membaca. Lalu aku bertanya kepadanya tentang diamnya itu. Maka beliau menjawab, aku membaca, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'atta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma nakkini minal khotoyaya kama yunaqat saubul abyadu minad danas. Allahumma gsil khotoyaya bima iwatsai wal barat. Ya Allah, jauhkanlah antara diriku dan segala kesalahanku, sebagaimana Engkau telah jauhkan antara timur dan barat. Ya Allah, bersihkanlah aku dari kesalahan sebagaimana Dia bersihkannya pakaian putih dan kotoran. Ya Allah, cucilah segala kesalahanku dengan air salju dan embun. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, dan Muslim. Lalu selanjutnya ada dalil membaca salah satu surah dalam Al-Quran, yaitu dari Jubair bin Mut'im RA. Ia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam membaca surah At-Tur dalam sholat maghrib. Hadis disepakati Imam Bukhari dan Imam Muslim. Yang selanjutnya adalah dalil bacaan ruku dan sujud. Dari Aisyah RA, ia berkata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam ruku dan sujudnya membaca Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ghafirli. Artinya, Maha suci Engkau ya Allah, Tuhan kami, segala puji bagimu, wahai Tuhanku, ampunilah dosaku. Selanjutnya ada dalil membaca iktidal. Dari Abu Hurairah RA, ia berkata Rasulullah alaihi wasallam apabila bangkit hendak sholat, beliau takbir tatkala berdiri dan bertakbir lagi tatkala hendak ruku. Lalu beliau membaca Sami Allahu liman hamidah tatkala mengangkat tulang punggungnya dari ruku, lalu beliau membaca Rabbana lakal hamdu sambil berdiri. Kemudian beliau takbir tatkala mengangkat kepalanya, lalu takbir lagi tatkala hendak sujud, lalu takbir lagi tatkala bangkit. Kemudian demikianlah seterusnya dalam setiap sholat, dan beliau takbir tatkala bangkit setelah duduk dari 2 rakaat setelah tahiyat awal. Hadis disepakati Imam Bukhari dan Imam Muslim. Lalu selanjutnya ada dalil membaca doa di antara 2 sujud. Dari Ibnu Abbas, ia berkata bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam beliau membaca di antara 2 sujud,
Allahumma gfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Hadis diriwayatkan oleh Imam 4 kecuali Imam Nasai. Lalu selanjutnya ada dalil membaca tasyahud. Dari Abdullah putra Mas'ud RA, ia berkata, Rasulullah SAW menoleh kepada kami seraya bersabda, apabila seorang di antara kamu sholat, bacalah At-tahiyatul lillahi wassalawatu wattaibat assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Lalu pilihlah doa yang ia terpesona karenanya dan berdoalah. Hadis disepakati Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan selanjutnya ada dalil membaca salawat setelah tasyahud. Dari Abi Mas'ud RA, ia berkata, bertanya Bashir putra Sa'ad kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kami telah diperintahkan Allah mengucapkan salawat kepadamu. Bagaimana cara bacaan salawat itu kepadamu? Kemudian beliau diam sebentar, lalu beliau bersabda, bacalah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad lama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Adapun bacaan salam sebagaimana yang telah kamu pelajari, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Lalu ada dalil membaca doa perlindungan ketika sholat. Dari Abu Hurairah RA, ia berkata, bersabda Rasulullah SAW, apabila salah seorang di antara kamu tahiyat, maka mintalah perlindungan kepada Allah dari 4 perkara. Bacalah Allahumma inni a'udzubika min azabihahonama wa min azabil qabri wa min mintati mahya wal mamati wa min sari fitnati masiki zakholi. Hadis disepakati Imam Bukhari dan Imam Muslim. Lalu yang terakhir ada dalil membaca salam di akhir salat. Dari Wa'i putra Hujr RA, ia berkata, aku pernah sholat bersama Rasulullah SAW. Lalu beliau salam dengan menoleh ke sebelah kanan dan membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya beliau menoleh ke kiri dan membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dengan sanad yang sahih. Lalu demikianlah presentasi saya. Bila ada salah dan kesalahan dalam kata atau penyampaian, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.